Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi himpunan. Ada beberapa tujuan yang diharapkan, itu satu, diharapkan siswa dapat membedakan objek yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Dua, dapat menentukan anggota suatu himpunan. Tiga, dapat menyatakan suatu himpunan. Empat, dapat menentukan himpunan semesta. Lima, dapat menentukan himpunan bagian. Dan dapat menghitung banyaknya himpunan bagian. 6, dapat menentukan himpunan berhingga, tak berhingga, dan himpunan kosong. 7, dapat menentukan komplement suatu himpunan. Dan yang terakhir, dapat menyajikan diagram Venn. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kalian dalam belajar semuanya dapat memahaminya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, kita mulai materi hari ini. Pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek, baik benda mati ataupun hidup, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dapat didefinisikan artinya mempunyai batasan, keterangan, dan penjelasan dari benda itu yang memiliki kesamaan ciri, kesamaan sifat, ataupun karakteristik yang sama pada objek dalam himpunan tersebut. Sehingga kalau dengan demikian, maka dapat digabung dalam suatu himpunan. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggotanya. Contoh yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan. Yang termasuk himpunan, sekumpulan hewan berkaki dua. Nah, ini kesamaan cirinya berkaki dua. Hewan yang berkaki dua, semua anggota-anggotanya disebutkan di sini. Sekumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, di sini warna lampu lalu lintas. Sekelompok siswa kelas 76 MTS 2 Kota Bekasi. Kelompok bilangan genap. Adapun yang bukan himpunan, sekumpulan gadis cantik, sekumpulan lukisan indah, kelompok mobil bagus. Nah, ini kenapa bukan himpunan? Karena cantik, indah, dan bagus ini adalah sifatnya relatif. Relatif itu artinya tiap-tiap orang memandang itu tidak sama. Masing-masing punya pendapat yang berbeda. Bisa jadi kata bapak lukisan yang indah, mungkin orang lain tidak menyebutnya indah.
Begitu juga mobil bagus, begitu juga gadis cantik. Suatu himpunan dilambangkan dengan urung kurawal. Ada dua modelnya nih, dan diberi nama dengan huruf besar seperti A, P, Q, dan lain-lain. Contoh A adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli ini diberi nama dengan huruf A, sehingga A sama dengan urung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Q adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, Q ini nama himpunan dari warna lampu, sehingga Q anggotanya merah, kuning, hijau. Lanjut. 2. Anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang termasuk di dalam himpunan itu disebut anggota himpunan. Lambangnya seperti huruf E, bacanya anggota dari. Sedangkan huruf E yang dicoret bacanya bukan anggota dari. Perhatikan ini himpunan A yang anggota-anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ini adalah anggota-anggota dari himpunan A. Kalau ditulis satu-satu berarti 1 anggota A, 3 anggota A, 5 anggota A, dan seterusnya. Adapun 13 karena tidak termasuk dalam himpunan A, maka 13 bukan anggota himpunan A. P adalah himpunan huruf vokal, sehingga karena huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O, ya, huruf hidup, sehingga A itu masuk dalam anggota himpunan P. P itu adalah nama dari himpunan huruf vokal. Adapun R bukan anggota dari himpunan P. Lanjut. Cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ada 3. 1 dengan mendaftar anggota-anggotanya. 2 dengan notasi pembentuk himpunan. 3 dengan kata-kata. Nah, dengan mendaftar anggota-anggotanya atau disebut metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kerawal. Anggota-anggotanya disebutkan semuanya di dalam kurung kerawal, dibatasi dengan tanda koma. Nah, di sini seperti contoh, B adalah himpunan bilangan caca kurang dari 5. Maka kalau disebut, maka dengan cara mendaftar anggota-anggotanya, berarti cara menyatakannya berarti B sama dengan, kita sebutkan anggota-anggotanya, himpunan bilangan caca yang kurang dari 5. Bilangan caca berarti dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Adapun dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu metode bersyarat, yaitu cukup menentukan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Jadi ditulis dengan notasi atau lambang, yaitu dengan variabel. Ya, mesti ini seperti ini, himpunan X, ini variabel, ini garis tegak, ini syarat keanggotaannya ditulis di dalamnya. Ini bacanya himpunan X
sehingga nih garis tegak bacanya sehingga lebih kecil ya, lebih kecil itu atau kurang dari itu diganti dengan lebih kecil, kurang dari 5, lebih kecil. Anggota bilangan cacah. Kurung. Cara menyatakan dengan notasi, dengan lambang. Adapun dengan kata-kata, itu metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung-kurawal. Ya, cukup kita tulis kata-katanya itu ditulis dengan di dalam kurung kurawal. Bilangan cacah kurang dari 5. Ini kata-kata. Contoh lain, nyatakan himpunan dengan notasi dan kata-kata. Ini adalah himpunan A yang ditulis anggota-anggotanya, yang ditulis dengan cara mendaftar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nyatakan dengan notasi. Jawab A dengan notasi, berarti dengan pembentuk himpunan. A sama dengan himpunan. Sehingga garis tegak, sehingga lebih kecil atau sama dengan, ya, lebih kecil atau sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena di sini dapat tulis 17, di sini 17. Lebih kecil atau sama dengan 17. Anggota bilangan prima. Adapun dengan kata-kata, yaitu himpunan A sama dengan kurung kurawal. Ini tulis semuanya. Bilangan prima yang kurang dari 19. Kata-kata ya. Jadi di sini angka di sini ditulis dengan kata-kata. Ini adalah bilangan prima yang kurang dari 19. Lanjut. Himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota terbatas. Jadi anggotanya terbatas. Berhingga ya. Seperti ini, himpunan A nih berhingga sampai 25. Dari 1 sampai 25. Terbatas. Himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak terbatas. Seperti ini contoh B-nya. Ya, himpunan B ini dari 1, ini bilangan ganjil ya. Ini tak terbatas. Dia wakili dengan 3 titik. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan tanda kurung kurawal yang kosong, yang tidak ada anggotanya, atau 0 dicoret. Jadi kalau 0 dicoret itu himpunan kosong. Kalau tidak dicoret berarti bukan himpunan kosong. Contoh R sama dengan himpunan bilangan ganjil yang genap. Kita tahu bilangan ganjil itu semuanya ganjil dan tidak ada yang genap, sehingga anggota dari himpunan R adalah kosong. Himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement suatu himpunan. Himpunan semesta adalah suatu himpunan yang memuat atau melingkupi atau mencangkup semua anggota yang sedang dibicarakan. Dilambangkan dengan huruf S. Seperti ini adalah himpunan semesta dari 0 sampai 17. Tentukan himpunan semesta dari S.
Kira-kira apa yang sedang dibicarakan dari himpunan S ini? Kita bisa tentukan banyak sekali. Bisa bilangan cacah kurang dari 18. Bisa, ini adalah bilangan cacah. Kita tahu bilangan cacah itu mulai dari 0. Bilangan cacah kurang dari 18 dimulai dari 0. Bilangan ganjil kurang dari 19. Yang ganjil itu mulai dari 1, 3, 5, 7. Bisa bilangan bulat kurang dari 18. Nah, ini bilangan bulat kurang dari 18. Bisa bilangan genap kurang dari 18. G genap mulai dari 2. Atau bisa juga bilangan prima kurang dari 19. Bilangan prima mulainya dari 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, itulah hal-hal yang sedang dibicarakan dalam himpunan S. Lanjut diagram Venn. Suatu himpunan dapat disajikan dengan diagram, dengan gambar maksudnya. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Diagram Venn pertama kali diperkenalkan oleh pakar matematika berkebangsaan Inggris yang bernama John Venn. Hidup sekitar 1834 dan 1923. Aturan dalam menggambar diagram Venn sebagai berikut. Ada 3. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas. Nah, ini persegi panjang nih, S. Setiap anggota himpunan S diberi tanda titik atau nokta. Anggota himpunan S nya dikasih titik. Ini himpunan S nya ini. Semua anggota-anggotanya diberi tanda titik di depannya. Himpunan selain S digambarkan kurva tertutup seperti lingkaran, seperti huruf A. Himpunan A selain himpunan S ini digambarkan di dalam lingkaran. Contoh lain, S adalah bilangan cacah kurang dari 10. A adalah bilangan asli kurang dari 5. B adalah bilangan prima kurang dari 7. Sajikan ke dalam diagram Venn himpunan tersebut. Jawab. S nya ditulis anggotanya, dan cacah kurang dari 10 berarti mulai dari 0 sampai 9. Bilangan asli kurang dari 5 dimulai dari 1 sampai 4. Bilangan prima kurang dari 7 dimulai dari 2 sampai 5. Sajikan ke dalam diagram Venn dibuat seperti ini. Anggota-anggotanya, anggota S ditulis dari 0 sampai 9. Oh, ini 0 nya belum ada nih. 0 nya belum berubah dulu. 0 nya
Oke. Ada dua kurva A 1, 2, 3, 4 dan kurva B 2, 3, 5. Sebelum ada yang sama 2 dan 3 ditulisnya sekali aja 2, 3 titik potong A, kurva A dengan kurva B, sisanya kurva A 4 sama 1, kurva B sisanya 5. Selain dari A dan B ada di luar A dan B tetapi di dalam S ya, 0, 7, 8, 9. Kita lanjut komplemen himpunan. Komplemen himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Jadi kalau himpunan komplemen A berarti bukan anggota himpunan A, tapi masuk dalam himpunan S. Komplemen himpunan A dilambangkan dengan A pangkat C atau A pangkat strip, dibaca komplemen A. Notasi himpunannya, komplemen himpunan A adalah himpunan X sehingga, bacanya ini boleh sehingga atau di mana, sehingga X anggota himpunan S dan X bukan anggota himpunan A. Nah, pada gambar diagram ini komplemen dari A adalah di luar A, itu Tarakan, Bontang, Banjarbaru, Singkawang. Contoh lain, dan S nya 0 sampai 12, A nya 3, 5, 7, 9, B nya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan komplemen himpunan A, komplemen himpunan B. Jawab komplemen himpunan A adalah yang bukan anggota himpunan A. Jadi 0 tapi Anda masuk dalam S. 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Komplemen himpunan B 1, 3, jadi bukan B, bukan ini. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Kita lanjut. Himpunan bagian dan mengakui himpunan bagian. Himpunan bagian dilambangkan seperti huruf C, agak panjang. Misalkan himpunan A bagian dari himpunan B, maka notasinya adalah A bagian dari B, bacanya bagian. Jika semua anggota A menjadi anggota B, semua anggota A ada di B, dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B, notasinya ini dicoret, lambang himpunan bagian dicoret. Contohnya B, A, C. Dari ketiga himpunan ini kita bisa nyatakan bahwa A himpunan bagian dari B, karena semua anggota himpunan A itu ada di B. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Sedangkan B bukan himpunan bagian dari A, otomatis karena 8, 9, 10 itu tidak ada di A. Sedangkan C himpunan bagian dari B, jelas karena 2, 4, 5, 6 ada di B. Sedangkan A bukan himpunan bagian dari C karena 7 tidak ada di C.
Lanjut. Menentukan banyaknya himpunan bagian. Misalkan PA banyaknya himpunan bagian A, NA adalah banyaknya anggota himpunan A. Jika NA sama dengan Q, maka banyaknya himpunan bagian A adalah 2 pangkat Q. 2 ini rumus. Q ini adalah banyaknya anggota himpunan A. Contoh A nya A, B, D. Tentukan banyaknya himpunan bagian A. Jawab NA banyaknya himpunan A adalah 3, maka PA nya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Jika ditulis banyaknya himpunan bagian A ditulis, maka himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan D, himpunan AB yang ada di sini semua, kecuali himpunan kosong ya. AB, AD yang ada di sini, AD, BD, ABD. Jadi semuanya ada 8. Yang memiliki 2 anggota ada 2, ada 3. Yang memiliki 3 anggota ada 1. Yang memiliki satu anggota ada 3. Yang tidak memiliki anggota ada 1. Oke, sampai sini dulu anak-anak pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dan Bapak berharap semua tugas yang Bapak berikan dapat dikerjakan semua. Boleh kalian catat ini soalnya. Dan Bapak Ari, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.